Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan kita pada hari Minggu ini, mari kita bersama berdoa, meminta bimbingan Roh Kudus menyertai kita dalam firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami ucap syukur ya Tuhan atas kasih cinta-Mu kepada kami, sehingga pada hari Minggu ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat memahami pemberitaan firman pada saat ini, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, dengarlah doa dan permintaan kami ini, yang kami alaskan dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terambil dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada sebuah lagu yang mungkin atau pernah kita dengar. Judul lagu ini adalah I Have Decided to Follow Jesus, atau dalam bahasa Indonesia, mengikut Yesus, keputusanku. Lirik lagunya kurang lebih seperti ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar.
Ya kira-kira itulah sepenggalan lirik dari lagu I Have Decided to Follow Jesus. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, lagu ini merupakan salah satu puji-pujian tertua yang masih tetap dinyanyikan sampai sekarang. Lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan seorang lelaki yang berasal dari sebuah desa di timur laut India, di mana pada saat itu dia bersama keluarganya memutuskan untuk mengikuti keimanan mereka sebagai orang Kristen atau mengikut Tuhan Yesus. Akan tetapi, kepala suku mereka pada saat itu memaksa mereka untuk meninggalkan keimanannya ini. Namun, lelaki itu berkata, I have decided to follow Jesus. Atau mengikuti Yesus adalah keputusanku. Walaupun kepala suku dan penduduk mengancam untuk memenggal kepala satu keluarga ini, namun keluarga ini tidak gentar dan tetap berkata, tetap ku ikuti walau sendiri. Bagi saya pribadi, lagu ini mengandung makna terdalam, di mana pria ini meskipun di tengah tekanan, akan tetapi ia tetap percaya akan keimanannya kepada Yesus Kristus. Dan hal ini juga kita dapat lihat kolerasinya akan bacaan kita pada pemberitaan firman saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan kita saat ini yang terambil dalam Yohanes pasal 17 ayat 6-19 secara garis besar mengisahkan mengenai Yesus berdoa kepada Bapa. Sebelum kita mencoba melihat keseluruhan pemberitaan firman Tuhan saat ini, alangkah baiknya jika kita mencoba mengenali terlebih dahulu bagaimana Injil Yohanes ini menceritakan kesaksian-kesaksian penting pada saat itu. Secara garis besar, penekanan yang Injil Yohanes ingin sampaikan itu ada dua. Yang pertama adalah, Yesus menurut Injil Yohanes adalah sungguh-sungguh manusia dan juga sungguh-sungguh Allah. Hal ini nyata dari gelar-gelar yang disandang oleh Yesus. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, dan gelar-gelar lainnya. Yang kedua, karena Yesus adalah Kristus, maka ia tidak takut terhadap penderitaan. Dan bahkan bagi dia, penderitaan salib adalah saat pemuliaan. Itulah dua garis besar penekanan yang kita dapat temukan dalam Injil Yohanes. Jemaat Tuhan, doa yang saat ini dipanjatkan Yesus berisi mengenai pengharapan Yesus kepada Bapa. Setidaknya jika kita melihat dengan seksama, maka ada dua tema yang dapat kita lihat dalam doa ini. Yang pertama adalah hubungan antara Bapa dan Putra. Itu tema yang pertama. Dan tema yang kedua adalah hakikat menjadi murid. Saya mengajak kita semua untuk fokus terhadap dua bagian yang saat ini akan menjadi fokus kita dalam pemberitaan firman saat ini. Yaitu pada bagian pertama, dalam ayat ke-6, dan bagian kedua, pada ayat 11 dan 17. Pada ayat yang ke-6, kita bisa melihat tertulis kata, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-mu. Kata ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya adalah milik Allah. Jika kita berusaha kolerasikan perkataan dalam ayat ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa saya dan kita sekalian adalah milik Allah. Dan ada juga tertulis kata, mereka telah menuruti firman-mu. Kata ini adalah ungkapan bahwa para murid telah menunjukkan kesetiaan sebagai orang percaya. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaannya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kemudian, pada bagian yang kedua, kita akan berfokus pada ayat 11 dan 17. Pada ayat 11, bagian ini berbicara mengenai situasi baru yang dihadapi oleh orang percaya sesudah kepergian Yesus, di mana mereka masih hidup di dalam dunia. Mereka sebagai orang percaya harus siap menghadapi sikap permusuhan
dan hidup dalam tekanan di antara orang-orang yang tidak percaya akan Yesus yang Sang Mesias itu. Jadi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, komunitas Kristen dari jemaat Yohanes ini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang sudah percaya Yesus adalah Mesias, yang datang dan berjanji untuk datang kembali guna memenuhi pengharapan bagi orang Yahudi dan umat Kristen. Nah, dari sinilah jemaat Tuhan, adanya pemisahan antara orang Kristen komunitas Yahudi dan orang-orang Yahudi yang saat itu tidak percaya akan Yesus. Di mana kepercayaan komunitas Yahudi Kristen ini membuat mereka harus diusir dari peribadatan di sinagoge. Saya melihat adanya kolerasi antara ayat 11 ini dengan komunitas Kristen pada saat ini. Di mana pada saat itu para murid harus menghadapi tekanan dari dunia. Dan mereka harus siap menghadapi sikap permusuhan atau ejekan yang diterima dari orang-orang yang tidak percaya. Begitu pula kita pada saat ini. Terlebih khusus saya, di mana saya pada saat itu masih SMP, sebagai orang percaya, saya pernah merasakan yang namanya diskriminasi. Diskriminasi yang saya terima dari teman-teman saya, yang pada saat itu saya dengar mereka bernyanyi sebuah lagu. Mungkin lagu ini cukup tidak etis untuk didengar oleh orang Kristen. Kata-kata dari lagu itu seperti ini. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film porno. Bagi saya pribadi, sungguh hal ini sangat keterlaluan pada saat itu. Akan tetapi, lambat laun saya menyadari bahwa tidak semua orang yang berbeda keyakinan dengan kita juga melakukan hal demikian. Dan bagi saya, biarlah pengalaman tadi, pengalaman penindasan yang saya terima itu menjadi penyemangat bagi saya sebagai murid Tuhan untuk tetap teguh iman kepada Yesus, meskipun di tengah ejekan, penderitaan, atau hal lainnya. Sebab kita harus yakin dan percaya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, bahwa Yesus menuntun kita dalam kasih-Nya. Kemudian pada ayat yang ke-17 kita lihat ada ungkapan kata-kata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Hal ini menyiaratkan bahwa firman yang Yesus sampaikan adalah kebenaran. Dari sini, secara implisit Yesus mendoakan pengutusan para murid, di mana pengutusan ini berlandaskan dari kasih Allah yang mengutus Yesus ke dalam dunia. Di mana kita sebagai orang percaya juga diutus untuk mengabarkan berita Injil keselamatan. Sebab Yesus sendiri sudah menguduskan dirinya untuk mengambil tugas khusus, yaitu mati di kayu salib. Dan oleh sebab itu, kita pun sebagai kaum beriman telah dikuduskan untuk melaksanakan misi Allah. Apa misi Allah? Ketika kita berbicara mengenai tugas atau misi Allah, kita sebagai orang Kristen, maka ada beberapa hal yang perlu kita sadari bersama. Bagi saya pribadi, misi atau tugas orang Kristen tidak hanya pergi ke ujung dunia, bangun gereja, membaptis orang yang belum beriman, apalagi dengan embel-embel tambahan jika kamu masuk Kristen, maka kamu akan kaya. Atau dengan embel-embel tambahan, kamu masuk Kristen aja, nanti kalau kamu masuk Kristen, saya mendandakan kehidupan kamu sehari-hari. Bagi saya, bukan itu misi kita yang sebaiknya harus kita laksanakan. Menurut saya pribadi, ada cara paling sederhana untuk melakukan tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu dengan menjalankan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kasih adalah role model dalam kehidupan orang Kristen? Maka dari itu kasih tidak cukup hanya untuk diketahui dan dipahami. Kasih itu juga harus dihidupi dalam kehidupan orang percaya. Lantas jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana caranya kita dapat menerapkan kasih yang benar kepada sesama? Menurut saya, kita dapat menerapkan kasih kepada sesama dengan benar adalah terlebih dahulu orang percaya kita sekalian
harus terlebih dahulu hidup dan tinggal di dalam kasih Yesus. Jemaat Tuhan perlu diingat bahwa ketika kita melakukan kasih, itu sebaiknya tidak dilandaskan karena kita menginginkan suatu seperti pengakuan dari orang lain. Sebab mengasihi sesama dengan benar adalah menjadi bukti bahwa orang percaya tidak hanya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, melainkan juga telah hidup di dalam terang kasih karunia-Nya. Memang benar pada kenyataannya, berpikir tentang kasih itu adalah hal biasa. Berpikir menolong orang lain itu adalah hal biasa. Berpikir tentang bersabar itu juga biasa. Berpikir tentang mengampuni itu juga biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah melakukan hal yang tidak biasa, yaitu mulailah melakukan kasih secara nyata sebagai bagian dari sikap kita sebagai orang Kristen. Lantas hal penting apa yang menjadi penekanan dalam pengajaran Injil Yohanes saat ini dalam kehidupan kita bersama? Salah satu kenyataan yang dihadapi orang Kristen di Indonesia ialah bahwa kita hidup bersama-sama dengan orang lain yang berbeda kepercayaan dan agama. Kenyataan ini membuat kita mau tidak mau merenungkan dan meninjau kembali apa dan bagaimana caranya kita menjalankan misi kita di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini. Yang dimaksud sebagai misi orang Kristen sendiri adalah peran serta kita sebagai orang percaya dalam misi Allah terhadap dunia, yaitu kita mengambil bagian dalam misi Allah ini. Misi Allah sendiri secara singkat diterangkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, terkhususnya pada ayat ke-18, di mana tertulis, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Misi kita adalah mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Allah, yaitu memberitakan kabar sukacita akan Injil dan Yesus Kristus sebagai penebus. Itulah seharusnya inti kesaksian kita. Tetapi mengapa kesaksian kita justru seringkali menimbulkan kemarahan atau pertengkaran? Dan mengapa banyak orang yang beragama lain tidak suka mendengar kesaksian kita? Hal ini nampaknya disebabkan karena seringkali kesaksian kita tentang Yesus justru kita lakukan dengan cara menghakimi kepercayaan agama lain. Jadi cara kita menyampaikan kesaksian harus sesuai dengan kesaksian yang Yesus ajarkan, yaitu melalui kasih dalam kehidupan sehari-hari. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita sekalian kiranya turut melaksanakan misi untuk memberitakan karya dan penyelamatan Allah yang dimulai dengan cara penuh kasih dan tidak dengan penghakiman. Dan jikalau ketika kita memberitakan Injil mengenai Yesus dan kemudian hal itu ditolak, sikap kita pertama-tama bukanlah mengancam atau mengutuk orang yang menolaknya, tetapi kita perlu merefleksikannya, kita perlu menyadarinya. Apakah benar kesaksian yang kita beritakan mengenai Yesus sebagai sesuatu yang benar-benar menunjukkan kasih, dan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau apalagi penuh ancaman. Sebab kita sekalian sebagai murid-muridnya pun juga sangat dikasih oleh Yesus. Dan pemberitaan ayat kita saat ini yang kita baca kiranya menjadi refleksi bersama, yaitu agar kita tetap teguh mewartakan Injil dengan penuh kasih, sekalipun dalam ejekan atau penolakan di lingkungan kita. Kiranya Tuhan menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari untuk merespon firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman ini menguatkan kami dalam langkah juang pergumulan kami sebagai orang beriman. Kiranya Tuhan bimbing